Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Maulana Rizky. Saya mahasiswa Universitas IPET. Kali ini kita akan membahas tentang review jurnal pengaruh jenis kampas rem dan pembebanan pedal terhadap putaran output roda dan laju keausan kampas rem pada sepeda motor, karya Gatot Subagto. Langsung menuju ke pendahuluan. Perkembangan dunia otomotif, khususnya kendaraan roda 2, kini makin gencar. Pada setiap kendaraan bermotor, kemampuan sistem pengereman menjadi suatu yang penting karena mempengaruhi keselamatan berkendara. Semakin tinggi kemampuan berkendara tersebut melaju, maka semakin tinggi pula tuntutan kemampuan sistem rem yang lebih handal dan optimal untuk menghentikan atau memperlambat laju kendaraan. Sistem rem yang baik adalah sistem rem yang jika dilakukan pengereman baik dalam kondisi apapun, pengemudi tetap dapat mengendalikan arah dari laju kendaraan. Batas masalahnya, yang pertama adalah sepeda motor. Sepeda motor yang digunakan adalah Yamaha Vega ZR. Kampas rem yang digunakan adalah original, imitasi premium, dan biasa. Ketiga, tidak menghitung daya mesin kendaraan. Manfaat penelitian dapat mengetahui kenaikan putaran output roda dan laju keausan berbagai jenis kampas rem. Sebagai literatur dalam memilih kampas rem, sebagai literatur untuk penelitian selanjutnya. Langsung pada berdasarkan cara pengoperasian sistem sepatu rem, sistem rem tipe tromol pada sepeda motor diklarifikasikan menjadi dua, yaitu tipe single leading shoes atau rem tromol yang sederhana, hanya menggunakan sebuah cam knock penggerak untuk menggerakkan dua buah sepatu rem. Pada ujung sepatu rem lainnya dipasang pivot point atau pasak sebagai titik tumpu sepatu rem. Sebagai gambar sebagai berikut ini. Cara kerjanya adalah ketika cam knock dibuka, maka kedua kampas akan membuka secara bersamaan dan pivot point menjaga agar kampas tetap stabil pada tempatnya. Yang kedua adalah tipe two leading shoes. Rem tromol tipe ini menghasilkan gaya pengereman kira-kira 1,5 kali single leading shoes, terutama digunakan sebagai rem depan. Tetapi baru-baru ini digantikan oleh disc brake atau rem cakram. Rem tipe ini mempunyai dua cam knock atau ditempatkan di masing-masing ujung dari leading shoes dan trailing shoes. Cam tersebut bergerak secara bersamaan ketika direm melalui batang penghubung yang bisa di setel. Gambarnya sebagai berikut. Selanjutnya rem cakram atau disc brake. Rem cakram dioperasikan secara hidrolis dengan memakai tekanan cairan. Pada rem cakram, putaran roda dikurangi oleh atau dihentikan dengan cara penjepit cakram oleh dua bilah sepatu rem. Rem cakram mempunyai sebuah plat disc yang terbuat dari stainless steel yang akan berputar bersamaan dengan roda. Pada sepatu rem digunakan plat disc tercakram dengan gaya bantalan piston yang bekerja pada sistem hidrolis. Cara kerjanya adalah ketika handle rem ditekan, master rem akan mendorong fluida disalurkan oleh selang, lalu fluida tersebut mendorong piston pada kaliper, lalu dorongan dari piston ini diteruskan ke kampas rem dan kampas rem akan menjepit disc brake atau platnya.
Adapun keuntungan dari menggunakan rem cakram adalah panas akan hilang dengan cepat karena rem cakram memiliki sistem pendingin di luar, sehingga pendinginan dapat dilakukan pada saat kendaraan melaju. Tidak ada kekuatan tersendiri seperti rem sepatu yang utama. Pada saat dua bilah rem cakram digunakan, tidak akan ada perbedaan antara pengereman pada sisi kanan dan kiri dari rem, sehingga sepeda motor tidak mengalami kesulitan untuk tertarik ke satu sisi. Yang ketiga, rem basah, maka air tersebut akan dipercikkan keluar dengan sendirinya oleh gaya sentrifugal. Secara umum, komposisi rem adalah serat penguat yang dimaksudkan untuk memberi kekuatan mekanik pada kampas rem. Yang kedua, pengikat. Pengukuran pengikat yaitu untuk menjaga keutuhan struktur bantal rem dari tekanan panas. Yang ketiga, pengisi atau fillers. Penggunaan pengisi dalam kampas rem yaitu bertujuan untuk meningkatkan hasil pengereman yang digunakan dengan baik. Beberapa bahan utama kampas rem memiliki deskripsi sebagai berikut. Asbes merupakan mineral berbentuk serat halus yang terjadi secara alamiah. Asbes merupakan bahan yang berbasis kalsium, magnesium, dan silika yang memiliki sifat khas yaitu kuat, tahan terhadap bahan kimia, dan dapat bertahan terhadap suhu tinggi. Secara umum, asbes merupakan jenis bahan yang sangat ringan, tahan api, serta kedap air. Yang kedua, tembaga merupakan membentuk larutan padat dengan unsur logam lain dalam daerah yang luas dan dipergunakan untuk berbagai keperluan. Yang ketiga, resin fenol merupakan salah satu bahan yang banyak digunakan industri. Resin ini biasanya berbentuk padat dan amorf. Resin sintetik memiliki sifat bahan yang keras, memiliki daya tahan panas dan air yang baik. Barium sulfat adalah banyak organik dengan rumusan kimia basol 4 digunakan sebagai fillers yang selain untuk menurunkan biaya produksi juga untuk membantu menjaga kestabilan friction pada kampas rem. Selanjutnya, grafit. Sebagaimana berlian adalah bentuk allotrope karbon karena kedua senyawa ini mirip namun struktur atomnya berbeda. Granit terdiri dari lapisan atom karbon yang dapat menggelincir dengan mudah. Artinya, grafit amat lembut dan dapat digunakan sebagai lubrikan untuk membuat peralatan mekanis bekerja secara lebih lancar. Selanjutnya, Kevlar adalah sebuah merek dagang untuk serat fiber sintetis armaid. Bahan yang kuat ini banyak digunakan pada ban dan layar kapal sebagai bahan untuk pembuatan rompi anti peluru. Beberapa komposisi kampas rem organik terbuat dari selus yang diikat bersamaan dengan material lain menggunakan phenolis, resin yang tahan panas, semi metalik, mengandung berbagai serbuk metal yang ditambahkan pada campuran untuk membantu menstabilkan COF pada temperatur tinggi. Umumnya copet brass powder, iron, atau steel fibers sering ditambahkan untuk membantu supaya pad memiliki kekuatan mekanis yang baik. Full metallic mengandung atau terdiri dari sebagian bahan metal yang sedikit resin. Umumnya pad dengan tipe ini sangat agresif, digunakan untuk pemakaian temperatur tinggi, misalnya racing. Selanjutnya, kinerja temperatur rem cakram terhadap rem tromol. Menurut Dr. Milan Honor dan Profesor Joseph Kunes, untuk kondisi temperatur rem cakram dan rem tromol selama tes pengereman dapat ditunjukkan hasil sebagai grafik berikut.
terlihat terjadi perbedaan temperatur antara rem cakram dan rem tromol sebesar delta T. Ini menunjukkan bahwa panas yang terjadi yang ditimbulkan oleh rem cakram lebih tinggi dibandingkan rem tromol. Parameter pengereman, kecepatan dan jarak henti. Bila pengendara sepeda motor ingin menghentikan kendaraannya, pengendara menarik atau menginjak pedal rem. Tapi kendaraan pastinya tidak akan langsung berhenti, namun butuh jarak lebih dari titik pengendara tadi mengerem. Yang kedua, empty distance. Empty distance adalah jarak saat di mana pengendara menyadari harus mengerem. Kalau diumpamakan sebagai waktu, maka empty distance berkisar 1 detik. Braking distance. Braking distance adalah jarak yang dibutuhkan kendaraan untuk berhenti total, mulai dari pengendara mengoperasikan rem. Bila kecepatan kendaraan semakin cepat, braking distance akan semakin panjang. Berikut adalah diagram jarak berhenti menurut kecepatannya. Jaga jarak kendaraan depan. Teori keausan. Teori keausan umumnya didefinisikan sebagai kehilangan material secara progresif akibat adanya gesekan antara permukaan padat dan pemindahan sejumlah material dari suatu permukaan sebagai suatu hasil pergerakan relatif antara permukaan tersebut dan permukaan lainnya. Kausan merupakan hal yang biasa terjadi pada setiap material yang mengalami gesekan dengan material lain. Kausan yang terjadi pada setiap sistem mekanisme sebenarnya sangat sulit diprediksi secara teori atau perumusan, karena banyak faktor di lapangan yang menyebabkan kesulitan dan kekeliruan dalam memprediksi keausan tersebut. Pembebanan gesekan ini akan menghasilkan kontak antara permukaan yang berulang-ulang yang pada akhirnya akan mengambil sebagian material pada permukaan benda uji. Berikut adalah diagram aliran penelitiannya, prosedur pengajuan. Pengaruh laju keausan kampas rem cakram dan tromol. Berikut adalah grafik dari kelajuan keausan antara kampas rem cakram dan tromol. Pada grafik tersebut dapat diketahui bahwa untuk penggunaan kampas rem original dan kampas rem tromol original mempunyai laju keausan kampas rem yang lebih rendah dibandingkan dengan kampas rem cakram, cemol, dan aspira serta kampas rem tromol TM. Berikut adalah grafik dari hubungan jenis kampas dengan laju keausan dan jarak henti. Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa kampas rem cakram original membutuhkan braking distance atau jarak pengereman henti yang paling pendek, yaitu 102 meter dengan laju keausan terendah. Simpulan, tingkat keausan kampas rem, cakram, dan tromol original mempunyai tingkat ketahanan panas yang lebih dibandingkan dengan jenis lain. 2. Untuk laju keausan rem cakram original sebesar 2,10 kali 10 pangkat minus 6 kg per milimeter persegi detik, dan tromol original 2,31 kali 10 pangkat minus 6 kg per meter kubik detik. Untuk putaran output pada kampas rem cakram original pada beban 0,4 kg adalah 987 rpm dan rem tromol adalah 1117 rpm. Rem original mempunyai kenaikan temperatur dan laju keausan yang lebih sedikit dengan reduksi putaran roda tertinggi. Namun rem imitasi premium tidak kalah jauh
dan dapat menjadi alternatif terbaik sehingga dapat dipertimbangkan untuk dipilih dalam penggunaan pada sepeda motor. Kesimpulan dari saya, tingkat laju kendaraan dapat dihentikan dengan kampas rem atau jenis rem tertentu dengan memperhitungkan tingkat keausan dari kampas rem tersebut, tingkat kekerasan kampas rem tersebut, entah itu dari merek atau apa. Saran masyarakat pengguna kendaraan bermotor hendaknya terus-menerus berusaha menginformasikan tentang berbagai pengembangan parts untuk mengerti kelebihan dan kekurangan sehingga dapat mempertimbangkan pemilihan dan penggunaannya. Para praktisi intelektual baik di lingkungan akademis maupun industri hendaknya terus-menerus melakukan berbagai penelitian dan pengembangan untuk mewujudkan berbagai inovasi yang meskipun sederhana namun dapat berguna dan memberi nilai lebih bagi masyarakat. Sekian review jurnal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.